그 분수대에서 보자. 신나. 좀 있어서 그냥 유니스에 남을까 싶네. 박태야, 그거 아냐? Halo teman-teman, berhubung lagi seru bahas bulu tangkis Indonesia nih, kayaknya bakal seru jika kita bahas drama permainan bulu tangkis. Tapi ada cinta-cintanya gitu. Nah, drama ini berjudul Love or Play. Diawali dengan seorang gadis bernama Park Tae-yang yang kembali ke kota setelah tinggal beberapa waktu di desa. Tujuannya kembali yaitu untuk masuk ke sebuah tim bulu tangkis. Sebelum itu, ia melihat beberapa pertandingan bulu tangkis dan ia tertarik kepada seorang pria yang bernama Park Tae-jun. Yang di sini ia berani berhenti dalam pertandingan demi rekan timnya yang mengalami cedera. Walaupun hal itu membuatnya sedikit kesal. 야, 박태! 제 시기 뛰면 안 됩니다. Di balik hal itu, sebenarnya Park Tae-yang adalah pemain yang dikenal jenius. Dilatih sendiri oleh ayahnya hingga ia memiliki pukulan yang cukup keras. Namun hal itu menghilang setelah sebuah kabar datang bahwa ia pernah menyuap petugas saat lomba untuk memenangkan pertandingan. Mulai saat itulah namanya tidak dikenal baik. Di sini hanya ada satu tim yang mau menerimanya sebagai anggota, yaitu tim Yunis. Hanya pelatihnya saja yang mengatur hal itu, sehingga rekan-rekan setimnya tidak ada yang menyukainya. Termasuk seorang pria yang bersikap angkuh yaitu Jung Yok. Ia pemain terkenal yang sepertinya sudah kenal Park Tae-yang sejak kecil. Namun entah apa alasannya mereka seperti bermusuhan. 네가 여기 왜 있냐? 오랜만이다, 정은. 다시 라켓 될 생각은 말았어야지, 양심이 있으면. 나 양식도 힘들 만큼 힘들었어. 네가 누구 인생을 망쳐놨는데. Di balik hal itu, Park Tae-jun sedang mencari pelatih baru. Karena ia telah keluar dari timnya sebelumnya. Di sini ia bertemu dengan ayahnya Park Tae-yang dan juga Park Tae-yang sendiri. Rupanya dunia begitu sempit karena Park Tae-jun sudah mengenal Park Tae-yang sejak kecil. Ialah yang pertama kali memperkenalkan permainan bulu tangkis kepada Park Tae-yang. Sehingga hubungan di antara mereka cukup dekat. Tanpa pikir panjang, Park Tae-jun pun akhirnya bergabung dalam tim yang sama dengan Park Tae-yang. 야, 똥매나! 가져가, 빨리! 아, 왜 이래? 좀 씻으라고. 왜? 시원하고 좋잖아. Walaupun keadaan tim itu tidak menjadi hal baik bagi Park Tae-yang, rekan timnya hanya memanfaatkannya saja. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Untungnya ada Park Tae-jun yang sedikit lebih peduli kepadanya, dan keadaan itu membuat mereka semakin dekat. 네가 왜 여기 있어? 나도 여기서 운동하려고. Dalam keadaan seperti ini, performa Park Tae-yang dalam bermain bulu tangkis masih tidak seperti dulu. Saat ia mendapat gelar jenius dari semua orang, akankah gelar itu bisa kembali? Sebenarnya Park Tae-jun juga memiliki hal yang menyedihkan, di mana prestasinya dalam bermain bulu tangkis tidak pernah dianggap oleh orang tuanya. Hanya kakaknya sendiri yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Setelah beberapa waktu, Park Tae-yang ditugaskan untuk menjadi pemain ganda campuran. Tidak lain rekannya adalah Park Tae-jun. Dalam sesi latihan, tanpa disangka pukulan keras milik Park Tae-yang mulai muncul kembali. Dan mungkin mereka akan menjadi tim yang sangat kuat jika berlatih lebih keras. Dan pastinya ada chemistry di antara mereka yang membuat mereka bisa lebih kuat. Dan mereka terlihat sangat cocok.
Kemudian ayahnya Pak Taeyang datang ke pelatihan. Di sini ia tahu bahwa sebenarnya Pak Taeyang tidak diperlakukan dengan baik. Hal itu membuatnya khawatir, bahkan ingin memindahkan Pak Taeyang. Namun mungkin tidak ada tim yang mau menerimanya lagi. Pak Taejun mengetahui hal itu dan ia langsung menemani Pak Taeyang untuk menguatkannya. 너 육정한데 안 나갈 거지? 당연하지. 그러니까 우리 도련님은 좋은 것만 해. Hal itu membuat Pak Taeyang sedikit tenang. Kemudian mereka akan mengikuti kompetisi kecil di sebuah desa. Namun sebelum itu, Pak Taeyang kembali bertemu dengan Jungyok. Ternyata Pak Taeyang adalah orang yang telah membuat kekasihnya Jungyok tidak kembali dan tidak ingin bermain bulu tangkis lagi. Entah apa yang terjadi pada masa lalu mereka, namun hal itulah yang membuat Jungyok membenci Pak Taeyang. 그 3년이 준영이한테는 아무것도 정리할 수 없고 우린 아직 안 끝났다고 그때 그 일이. 솔직히 나 Kini pertandingan akan dimulai. Tanpa disangka tim Pak Taejun dan Pak Taeyang mampu memenangkan pertandingan. Dan hal itu benar-benar di luar dugaan. Bahkan mereka mampu masuk ke babak semifinal. Namun ternyata Pak Taeyang diam-diam menyembunyikan bahwa kakinya sebenarnya sedang cedera. Namun demi tidak mengecewakan, ia menyimpan rahasia itu. Alhasil keadaan itu mempengaruhi hasil pertandingan di semifinal. Ia tak mampu bertanding hingga kalah di babak ini. Walaupun begitu, tapi kedekatan mereka tetap terasa hangat. 저기서 편하게 보셔도 됩니다. Setelah itu mereka kembali ke pelatihan. Di sini berita hangat muncul kembali bahwa Pak Taeyang akan dipindahkan. Di balik hal itu Jungyok lah yang telah mengaturnya, membuat Pak Taejun tidak terima hingga pertengkaran terjadi di antara mereka. 따라와 새끼야. Pak Taeyang pun hanya bisa berdiam diri saja. Malam itu, tanpa disangka Pak Taejun mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Pak Taeyang. 좋아서. Pak Taeyang tidak bisa menjawabnya karena ia belum pernah melakukan hal itu. Dan keadaan juga akan membuat mereka terpisah. Betapa menyedihkannya lagi, ternyata tim baru yang akan menerima Pak Taeyang hanya ingin memanfaatkan Pak Taeyang saja, bukan untuk menjadikannya pemain profesional. Pak Taejun yang mengetahui hal itu, meminta tolong kepada Jungyok agar membantunya membujuk pelatih agar bisa mengembalikan Pak Taeyang ke tim mereka kembali. 박태양 화이팅! 가서 잘해라. 내가 국대 선수촌을 이렇게 온다? 앵벌이라니. 다 되돌려놔. Alhasil Pak Taeyang tidak akan dipindahkan dan membuat dirinya merasa tertolong. Jadi, setelah ia kembali, apakah ia akan menerima perasaan Pak Taejun sebelumnya? 왜 웃어? 귀여워. 왜 또 웃지? 박태양 그거 아냐?